jalankan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, dipersilakan anak-anak ibu untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari pada kali ini adalah mengenai bab 2 tentang perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah A. Pengertian dan ciri-ciri remaja. B. Adab bergaul menurut ajaran Islam. C. Contoh-contoh perilaku yang menyimpang dalam pergaulan remaja. Silakan anak-anak sekalian menyimak materi yang Ibu sampaikan. Perhatikan gambar berikut ini. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Maha besar Allah yang telah menciptakan manusia dalam berbagai bentuk, baik suku, ras, maupun agama. Akan tetapi, dalam kehidupan masyarakat, perbedaan itu dapat menyebabkan persaingan yang diakibatkan tumbuhnya rasa egois. Untuk mencegah dampak negatif dari perbedaan tersebut, hendaknya di dalam diri kita tanamkan sifat ta'aruf, ta'awun, tasamu, jujur, adil, dan amanah dalam kehidupan sehari-hari, agar terciptanya hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Setelah kalian memperhatikan dan mengamati gambar dan ayat tersebut, ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian renungkan, di antaranya sebagai berikut. Apakah maksud ayat tersebut? Kemudian, apa hubungan gambar dengan materi yang akan kita bahas? Kemudian, tentunya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya yang ada di pikir kalian kan? Oleh sebab itu, kita pelajari bab ini. Berikut penjelasan materi. Pengertian dan ciri-ciri remaja. Masa remaja atau biasa disebut dengan masa puber merupakan masa perkembangan yang rawan karena masa ini ditandai dengan kematangan seksualitas, yaitu perkembangan organ-organ fisik yang berkaitan dengan reproduksi. Berdasarkan tinjauan psikologis, masa remaja ini ada yang membedakan menjadi 3 fase, yaitu yang pertama, remaja awal, berusia antara 12 sampai 15 tahun. Yang kedua, remaja madya, berusia antara 15 sampai 18 tahun. Yang ketiga, remaja akhir, berusia antara usia 19 sampai 22 tahun. Kerawanan masa remaja ini juga disebut dengan masa storm and stress. Artinya, pada masa ini remaja sering ditandai dengan adanya sikap frustasi dan mudah merasa menderita, rawan konflik dan krisis adaptasi, timbulnya sikap meniru, sering berangan-angan tentang cinta, dan adanya perasaan terpinggirkan atau tersisihkan dari lingkungan
sosial budaya orang dewasa. Pada dasarnya, masa remaja merupakan masa transisi antara masa anak-anak menuju kedewasaan. Masa inilah seorang mengalami perubahan baik secara fisik maupun psikis. Ciri-ciri remaja pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, suka membantah, menentang, menolak, atau berontak. Yang kedua, suka berangan-angan atau berimajinasi. Yang ketiga, cenderung berpendapat merasa benar. Yang keempat, rasa ingin tahu yang besar. Yang kelima, banyak kemauan. Yang keenam, suka memperhatikan dan diakui perannya. Yang ketujuh, masa mencari jati diri. Yang ke-8, selalu ingin dituruti keinginannya. Ke-9, suka menggebu-gebu atau kurang hati-hati. 10, cenderung sulit diatur. Yang 11, suka mengkritik. 12, biasanya berpikir spontan. 13, penuh semangat. 14, kepribadiannya agak unik. Meski kiprah sosial remaja tidak terlalu dituntut sebagai layaknya orang dewasa, akan tetapi kehadiran remaja dalam masyarakat sangat penting. Sebagai contoh, seorang remaja yang aktif di salah satu organisasi remaja seperti Karang Taruna, organisasi masyarakat atau ormas, organisasi keagamaan, dan lainnya. Kiprah di bidang pendidikan, seni budaya, dan olahraga juga perlu melibatkan remaja. Berbagai kegiatan remaja bukan berarti menyita waktu belajar bagi remaja. Remaja yang baik tetap menomorsatukan belajar dan mengiringi kegiatan positif baik lewat ekstrakurikuler sekolah ataupun lewat kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Adab pergaulan remaja menurut ajaran agama Islam. Adab pergaulan remaja menurut Islam adalah sopan dan santun dalam pergaulan remaja yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kapan saja terhadap siapa saja sesama remaja. Adapun adabnya diantaranya adalah 1. Menjaga sopan santun meski sesama remaja. 2. Mengerti dan memahami perlu dibiasakan dalam pergaulan remaja. 3. Mengajar ke arah kebaikan. 4. Lapang dada dan suka membantu. 5. Berlaku jujur dan adil. 6. Berlomba-lomba menuntut ilmu. Contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja harus dihindari agar tidak menerima kerugian yang fatal dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghindari perilaku buruk karena akan merugikan manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Berikut contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Yang pertama, minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran dalam semua jenisnya. Mengkonsumsi narkoba, kemudian berjudi, pacaran, dan berzina. Zina dapat dibagi menjadi 2, yaitu zina muhsan dan zina ghairul muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan orang yang sudah menikah. Sedangkan zina ghairul muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Secara garis besar, hukuman zina dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama dirajam. Yang kedua itu adalah didera atau ditaghrib.
Rajam adalah jenis hukuman mati dengan cara dilempari batu sampai terhukum meninggal dunia. Sedangkan dera disebut juga dengan jilid, adalah jenis hukuman yang berupaya mencambukkan terhadap pelaku kejahatan. Sedangkan taghrib ialah jenis hukuman yang berupaya mengasingkan ke suatu tempat terasing yang jauh dari jangkauan. Bentuk yang sekarang adalah hukuman penjara. Perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja yang berikutnya adalah tawuran, yang disebut juga dengan perkelahian secara kelompok. Tawuran adalah konflik antara kelompok yang ditandai dengan aksi saling serang satu sama lain yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Alhamdulillah, selesai materi kita pada hari ini. Itulah tadi materi-materi yang Ibu sampaikan, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi bab 2 dengan pokok bahasan dampak negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja dan hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Diingatkan kembali, jangan lupa mengisi absen kehadiran dan mengerjakan latihan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.